Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Tita Amalia Azhar. Aku dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang materi terminologi hadis. Apa aja sih materi yang terkandung dalam terminologi hadis? Yuk kita bahas. Pada materi yang pertama adalah pengertian hadis. Hadis secara bahasa adalah sesuatu yang baru atau sebuah berita. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan beliau. Nah, hadis dibagi menjadi 3 macam. Apa aja sih kira-kira? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hadis qauliyah, hadis yang berupa ucapan Nabi, seperti sabda beliau tentang akhlak, ibadah, dan juga amal. Lalu yang kedua adalah hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah hadis yang berupa perbuatan Nabi tentang cara sholat, haji, atau tentang cara Nabi menyelesaikan perkara di antara sahabat. Lalu yang ketiga adalah hadis takririyah. Hadis takririyah adalah suatu hadis yang berupa persetujuan Nabi terhadap suatu ucapan atau perbuatan sahabatnya. Jika ada seorang sahabat yang melakukan sesuatu di depan Nabi, lalu Nabi diam dan meridhoinya, maka itu termasuk hadis takririyah. Pada materi yang kedua adalah pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa adalah kebiasaan atau jalan yang ditempuh. Sedangkan secara istilah, sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik baginya." Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah contoh terbaik bagi umat muslim untuk beribadah, bersikap, dan juga berakhlak. Lalu materi yang ketiga adalah pengertian khobar. Khobar secara bahasa berarti berita, yang dimana menurut sebagian ulama, khobar dan juga hadis itu adalah sesuatu yang sama. Namun ada beberapa ulama juga yang berpendapat bahwa khobar dan juga hadis adalah sesuatu yang berbeda. Menurut pendapat ulama yang membedakannya, yang pertama adalah hadis. Hadis berasal dari Nabi. Lalu khobar berasal dari Nabi, sahabat, ataupun orang sesudahnya. Jadi tidak semua khobar itu hadis, tapi semua hadis bisa disebut khobar. Pada materi yang keempat adalah pengertian tentang atsar. Atsar secara bahasa berarti bekas atau peninggalan. Dalam istilah ilmu hadis, atsar sering digunakan untuk menyebutkan perbuatan atau perkataan para sahabat Nabi. Namun seringkali para ulama juga menggunakannya untuk menyebutkan hadis dari Nabi. Jadi tergantung konteksnya. Atsar bisa berarti peninggalan Nabi atau peninggalan para sahabat. Nah, karena kita sudah mengetahui 4 materi ini, maka teman-teman juga harus mengetahui tentang unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis ada 3 yang paling penting. Yang pertama adalah sanad. Sanad adalah rantai perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi sampai ke penulisnya. Lalu yang kedua adalah matan. Matan yaitu berisi teks hadis, yakni sabda atau pesan yang disampaikan. Lalu yang ketiga adalah rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ketiga unsur ini itu penting untuk menentukan apakah hadis itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang paling dibingungkan banyak orang. Apa sih perbedaan dari Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi? Nah, kita akan membahas pada Al-Quran dulu nih teman-teman. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang jika setiap hurufnya dibaca akan bernilai ibadah dan dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang isinya dari Allah, lalu lafalnya dari Nabi. yang artinya Nabi menerima pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
lalu menyampaikannya dengan lafalnya sendiri. Hadis Nabawi adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang tidak disandarkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hadis adalah sumber hukum Islam setelah Al-Quran, dan sunnah adalah jalan kehidupan Nabi yang wajib kita teladani. Khobar dan atsar adalah bagian ilmu hadis yang memperkaya pemahaman kita, dan juga Al-Quran adalah pedoman tertinggi bagi umat muslim. Terkait dengan apa yang aku jelaskan tadi, semoga dapat membantu pemahaman teman-teman tentang ajaran Islam. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton video. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.